Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran tema 3 makanan sehat, subtema 2 pentingnya makanan sehat bagi tubuh, dan kita masuk ke pembelajaran kedua. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah anak-anak kelas 5, Udin, Siti, dan Lani sedang berbincang-bincang di depan kelas. Mereka baru saja selesai beraktivitas di luar kelas. Sinar matahari pada siang itu sangat terik dan menyengat. Mereka terlihat lelah dan kehausan. Sekarang, mari kita simak percakapan antara Udin, Siti, dan Lani berikut ini. Wah, aku sangat lelah. Udara pagi ini juga sangat panas. Aku haus sekali. Benar sekali, Lani. Bagaimana jika kita beli minum limun dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku baru lihat bapak-bapak yang menjual limun tadi. Hati-hati, Udin. Jangan jajan sembarangan. Dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat. Benar juga kamu, Siti. Kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat. Ia bilang perutnya melilit tidak lama setelah ia memakan jajanan di pinggir jalan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Baiklah anak-anak kelas 5, diare ditandai dengan encernya tinja atau feses yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Selain mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi, ada juga penyebab lain dari diare. Apa saja itu? Simak penjelasannya berikut ini. Faktor penyebab diare secara umum. Diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau feses yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses yang cair atau encer. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit-penyakit juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Secara umum, penyebab diare antara lain infeksi virus. Rotavirus adalah penyebab diare pada anak atau akut yang paling sering. Infeksi bakteri dan parasit masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Intoleransi makanan terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu, sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. Efek samping obat-obatan, misalnya antibiotik yang dapat mengganggu keseimbangan alami bakteri dalam usus sehingga menimbulkan diare. Penyakit usus biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab, gangguan usus fungsional atau stres, serta alergi makanan. Gejala diare. Secara lebih lengkap, tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare antara lain buang air besar encer dan sering, kram perut, nyeri perut, demam, darah dalam tinja, dan kembung. Baiklah anak-anak kelas 5, demikian tadi penjelasan tentang penyakit-penyakit diare. Selalu jaga kesehatan dengan cara tidak makan makanan sembarangan. Baiklah anak-anak kelas 5, mungkin kalian pernah melihat iklan di televisi. Iklan-iklan apa saja yang tulisannya sangat menarik buat kalian? Berikut contoh iklan-iklan yang ada di televisi. Ciri-ciri bahasa iklan antara lain menggunakan pilihan kata yang tepat dan menarik,
mudah dimengerti dan diingat masyarakat, menggunakan kata-kata persuasif atau bersifat mengajak, pesan disampaikan secara komunikatif dan informatif. Baiklah anak-anak kelas 5, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi dan ini tercermin dari tarian yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap tarian daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung berbeda-beda pula. Ada tari gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi. Mereka menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk, sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah penumbuk menggambarkan benih padi dan wadahnya. Di Kalimantan juga terdapat tarian perang atau yang dikenal dengan tari kancet papatai yang menggunakan properti berupa mandau, perisai, dan baju perang. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peranan yang amat penting. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna dan terkandung dalam sebuah tarian. Tarian daerah dan propertinya. Tari reog Ponorogo dari Ponorogo, Jawa Timur menggunakan properti topeng reog. Tari kuda lumping dari Jawa Timur menggunakan properti cambuk, selendang, dan anyaman kuda. Tari jaipong dari Jawa Barat menggunakan properti sampur atau selendang. Tari baksa kembang dari Kalimantan Selatan menggunakan properti bogam atau rangkaian bunga. Tari Serampang 12 dari Sumatera Utara menggunakan properti sapu tangan. Tari Merak dari Jawa Barat menggunakan properti antara lain sampur, mahkota atau siger, dan sayap. Tari topeng dari Betawi atau Jakarta menggunakan properti topeng. Baiklah anak-anak kelas 5, demikian tadi pembelajaran tema 3 makanan sehat subtema 2 pentingnya makan sehat bagi tubuh di pembelajaran kedua. Bapak harap penjelasan Bapak pada hari ini dapat membuat kalian mengerti. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.